Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita pada jalan yang lurus, dan hanya kepadanya kita menggantungkan harapan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang penepat janji yang paling jujur dalam kata dan perbuatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah menapaki banyak episode dalam perjalanan spiritual bersama Al-Quran. Dan kini, kita membuka lembar baru dari surat Al-Maidah, sebuah surat yang padat dengan pesan keadilan, perjanjian, dan prinsip sosial Islam. Surat ini bukan hanya bicara hukum, tapi bicara hati. Ia mengajak kita merenungi sejauh mana kita memegang janji kepada Allah dan kepada sesama manusia. Maka mari kita renungkan bersama dalam episode kali ini, janji yang menjadi saksi. Berikut adalah episode 110 dari serial Perjanjian yang Dijaga, melanjutkan semangat dari serial sebelumnya dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Serial Perjanjian yang Dijaga, episode 110, Janji yang menjadi saksi. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 1-10. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup banyak janji diucapkan. Janji setia, janji kerja, janji hati, hingga janji untuk berubah. Tapi, berapa banyak yang benar-benar kita jaga? Hari ini, kita membuka lembaran baru bersama surat Al-Maidah, surat kelima dalam Al-Quran, yang diawali dengan kalimat yang sangat tegas. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Bukan sekadar perintah moral, ayat ini adalah pengingat bahwa setiap janji adalah saksi antara kita dan Tuhan. Ayat-ayat awal Al-Maidah berbicara tentang komitmen. Mulai dari janji dengan Allah, seperti larangan berburu saat berihram, hingga janji sosial dalam bentuk kerjasama di jalan kebaikan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak bisa netral dalam kehidupan sosial. Diam atas dosa bisa berarti ikut andil. Mendukung kebaikan berarti menjaga perjanjian kita dengan Allah dan sesama manusia. Sahabat, larangan berburu saat ihram mungkin terdengar spesifik, bahkan ritualistik. Tapi di baliknya, ada pelajaran besar tentang mengendalikan dorongan, menjaga batasan, dan memuliakan momen suci. Dalam keadaan ihram, manusia diminta untuk menundukkan naluri memburu, menunda hasrat memiliki, dan menjaga harmoni dengan makhluk lain. Itu adalah simbol dari bagaimana seorang mukmin seharusnya hidup. Tidak rakus, tidak semena-mena, dan selalu sadar pada waktunya, kapan harus menahan, kapan harus memberi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi, menahan lisan dari menyakiti saat emosi memuncak, tidak memaksakan kehendak meski kita punya kekuasaan atau kesempatan. Menjaga perjanjian dengan Allah bukan hanya tentang hukum tertulis. Ia mencakup sikap hati dan perilaku tersembunyi, kesetiaan dalam niat, kejujuran dalam transaksi, dan keadilan dalam keputusan, bahkan ketika tak seorang pun melihat. Maka dari itu, larangan berburu bukan sekadar hukum ibadah, melainkan latihan spiritual untuk menjadi manusia yang tidak hidup dengan hawa nafsu, melainkan hidup dengan kesadaran. Untuk mencapai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah memberikan panduan dalam hidup, melalui nabi dan rasul, dan dirangkum dalam 3 rukun, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Sahabat, untuk itu, telusuri kembali di video sebelumnya tentang hal-hal tersebut. Sahabat, bisa kita lihat dalam refleksi kehidupan tentang janji yang diabaikan. Pernahkah kita mengabaikan janji kecil? Janji datang tepat waktu, tapi selalu terlambat. Janji kepada anak, tapi terus ditunda. Janji kepada Allah, aku akan taubat setelah ini, tapi tak juga ditepati. Itulah kenapa janji, sekecil apapun, menjadi saksi di hadapan Allah. Maka tak heran bila Allah menyandingkan janji dengan hukum halal haram, bahkan aturan sosial. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu, yang diharamkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Halal dan haram bukan sekadar aturan makan, tapi juga tentang kejujuran dalam hubungan. Kejujuran dalam apa yang kita ambil dan kita beri. Itulah makna mendalam dari perjanjian yang dijaga. Sahabat, di zaman di mana janji sering dianggap angin lalu, Islam datang dengan prinsip tegas. Janji adalah amanah, dan amanah adalah tanggung jawab, bukan sekadar formalitas. Jika masyarakat ingin bangkit, ia harus kembali menghargai janji. Mulai dari janji suami istri, janji kontrak kerja, hingga janji sosial untuk menjaga keadilan dan saling membantu dalam kebaikan. Terlebih janji kepada diri sendiri, selalu mohon ampun, beristighfar, dan selalu memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik kehidupan kita. Karena itu, Allah tidak hanya menyeru kita untuk menepati janji, tapi juga menuntun kita membedakan mana yang benar dan mana yang melanggar perjanjiannya. Ayat 3 hingga 10 memuat penegasan tegas tentang yang halal dan yang haram, tentang konsekuensi kekufuran terhadap nikmat Allah, dan tentang siapa yang benar-benar bertakwa. Di dalamnya, Allah memperjelas batas-batasnya, bahwa tidak semua yang bisa dimakan layak dikonsumsi, bahwa tidak semua yang tampak baik layak diikuti, bahwa tidak semua yang mengaku beriman benar dalam niat dan tindakannya. Allah juga memperingatkan tentang kaum yang menukar petunjuknya dengan kebutaan. Mereka tahu kebenaran, namun enggan tunduk karena hawa nafsu atau kepentingan dunia. Intinya satu. Janji kepada Allah bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam ketaatan yang nyata. Dan siapa yang menjadikan Allah, kitabnya, dan Rasul-Nya sebagai pemimpin dalam hidupnya, maka ia berada dalam jalan yang kokoh, meski sendiri, meski berat, ia tetap akan dituntun oleh cahaya. Saudaraku, maukah kita menjadi generasi yang dikenal bukan karena kata-kata indah, tetapi karena janji-janji yang ditepati? Untuk itu mari kita berdoa bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa abarik wa salim. Ya Allah, jadikan kami hamba yang menjaga janji-Mu. Teguhkan hati kami dalam kebaikan dan takwa. Jauhkan kami dari kelalaian dan pengkhianatan. Ajarkan kami untuk menepati janji, meski berat, meski sendiri. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, jika video ini merasa ada manfaat, jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada keluarga, sahabat, dan mereka yang sedang berjuang menepati janji mereka sendiri. Sukai video ini? Dengarkan ulang, dan jadikan ini sebagai bagian dari zikir untuk selalu ingat kepada Allah di harianmu. Karena setiap episode bukan hanya kata, tapi lentera menuju cahayanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.